Shalom, saya akan sharing firman Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Dikatakan atau dikisahkan ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu orang-orang Farisi membawa perempuan ini ke hadapan Yesus dengan batu di tangan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam sampai mati dengan batu. Apakah pendapatmu, Rabi? Yesus tidak menjawab, melainkan menulis di tanah. Kemungkinan yang ditulis adalah 10 hukum Taurat, mengingatkan kepada orang-orang Farisi. Lalu kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Setelah mendengar itu, orang-orang Farisi kaget dan mereka tidak menyangka pernyataan Yesus. Dan satu demi satu mereka meninggalkan perempuan itu, mulai dari yang tertua. Setelah mereka tinggal berdua, Yesus berkata dan berdiri dan berkata kepada perempuan itu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu di ayat 11 perempuan itu berkata kepada Yesus, tidak Tuhan. Lalu Yesus kemudian menyambung kalimatnya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi perempuan ini yang kemungkinan adalah Maria Magdalena lepas dari hukuman rajam karena ada Yesus. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan bahwa hukum Taurat dibawa oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia yang membebaskan perempuan ini dari hukuman rajam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kasih karunia itu adalah tentang karya salib Kristus. Di atas kayu salib, Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, dan kemudian memberikan nyawanya sebagai yaitu pengampunan buat semua dosa-dosa. Bukan hanya dosa kita, tapi seluruh dosa dunia. Dia sudah bayar di atas kayu salib. Nah, inilah sebabnya kita percaya bahwa apapun dosa-dosa kita, apapun pelanggaran kita, semua yang kita lakukan yang jahat di dalam Yesus karena iman, kita sudah membenarkan kita di hadapan Bapa. Kita sudah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah menyucikan kita sehingga kita sekarang adalah orang-orang benar di hadapan Bapa, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita bersyukur menerima kasih karunia Kristus. Tetapi di ayat 11b dikatakan, Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, artinya apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Setelah kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita, membenarkan kita, yang menguduskan kita, ada satu di mana kita diberi kuasa, diberi kemampuan untuk hidup melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Kita lihat jelas pernyataan Yesus, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kita bukan hanya pasif dari pencuri tidak mencuri, dari pembohong jadi tidak berbohong, dari orang penjina kemudian tidak berzina lagi, tidak. Tetapi ada satu perintah di situ yang mengisyaratkan bahwa kita bisa hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kita bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam kerajaan sorga. Karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, ada Roh Kristus yang memberi kemampuan itu. Nah, jadi ini yang saya maksudkan bahwa sebenarnya di dalam Yesus Kristus kasih karunia itu mengandung dua sisi. Pertama, sisi yang disebut dengan positional truth. Artinya semua perbuatan-perbuatan Yesus di kayu salib yang membenarkan kita, menguduskan kita, yang mengampuni kita, yang menyucikan kita dari semua dosa dan pelanggaran, bahkan memberikan kepada kita keselamatan, itu semua positional truth. Nah, tetapi ada yang namanya conditional truth, sisi kedua, yaitu bahwa kita diberi kuasa, kemampuan untuk hidup melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Tujuannya apa? Karena kasih karunia itu akan menghasilkan buah, bukan buah-buah yang jahat, bukan buah-buah yang cemar, tetapi buah-buah kebenaran. Nah,
Inilah tujuannya Yesus datang ke dunia. Yesus memberikan kasih karunia kepada kita, yaitu untuk menyelamatkan kita dengan menguduskan, membenarkan, menyucikan kita, dan juga memberikan kita kuasa kemampuan supaya kita bisa hidup di dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Sehingga orang yang menerima kasih karunia, dia tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Dia tidak mungkin hidup di dalam dosa lagi. Sebab kasih karunia yang diberikan Yesus bukan untuk atau izin, lisensi untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang cemar untuk kita lakukan. Tapi Yesus mengajar kita supaya jadi orang-orang hidup yang kudus perbuatannya, kudus perkataannya, kudus pikirannya, sehingga kita bisa menjadi terangnya, menjadi berkatnya. Dan kita percaya bahwa Yesus datang supaya kita semua menjadi anak-anak Bapa di sorga, menjadi warga kerajaan sorga yang punya kualitas kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia, sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.